Ya karena kan itu kan 2024 ya. Per 2025 udah ada realisasi ini nggak Pak anggaran IKN? Realisasi anggaran kayak IKN kayak belum ada. Nanti saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih, anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. IKN wassalam, inilah mungkin yang ditunggu-tunggu oleh para pembenci Jokowi sejak dari dulu. IKN dimangkrakan dan tentunya nama Jokowi tenggelam dan jatuh. Apakah Prabowo senaif itu? Atau memang ada tujuan lain di balik manuver pengurangan dana anggaran ini? Yuk kita diskusi bareng, jangan lupa komentar ya teman-teman. Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya. Lalu bagaimana nasib IKN ke depan? Apakah akan terus dilanjutkan? Ataukah memang ini dibiarkan saja karena dianggap sebagai proyek yang tentu tidak terlampau berekspektasi ataupun tidak terlampau berkorelasi positif terkait dengan pembangunan ekonomi yang lebih merata. Tapi kalau saya secara pribadi tentu masih berharap karena ini sudah terkadung nasi sudah menjadi bubur. IKN terus dilanjutkan tapi tentu harus ada kajian-kajian yang lebih mendalam apakah akan menjadi program prioritas ataupun tidak. Di tengah keuangan kita, di tengah anggaran kita yang babak belur, tentu saja IKN mungkin perlu dikoreksi yang tak lagi menjadi proyek strategis institusional. Karena kita tahu di era Prabowo sejak di presiden, begitu banyak program strategis nasional yang kemudian dievaluasi. Begitu banyak juga pembangunan infrastruktur yang juga dilakukan. Yang kemudian itu dievaluasi dan tidak lagi dilanjutkan. Dan efisiensi anggaran tentu sebagai upaya, karena Prabowo itu punya satu mimpi besar, terutama soal makan bergizi gratis adalah sebagai legacy Prabowo yang saya kira itu sebagai salah satu bentuk legacy yang cukup orisinal dari Prabowo yang terpilih jadi presiden sejak 2024 yang lalu. Jadi kalau saya sih sebenarnya lanjut saja IKN ya tentu harus menyesuaikan dengan postur anggaran kita. Tak lagi jor-joran seperti pada periode-periode yang lainnya. Tapi di seberang yang lain tentu banyak sekali kelompok-kelompok yang anti Jokowi, banyak sekali kelompok-kelompok yang selama ini cukup kritis dengan Jokowi, berharap Prabowo itu tidak melanjutkan IKN ini, karena kalau IKN ini tidak dilanjutkan, ini akan menjadi amunisi untuk terus menyalahkan Jokowi sebagai presiden dan sebagai pemimpin yang tidak pernah benar untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis. Tapi ingat para netizen dan kita semua, kakak-kakak, ibu-ibu, dan para saudara. Jadi sekalipun misalnya ada koreksi terkait dengan IKN, sekalipun ada koreksi terkait dengan proyek strategis nasional, ada koreksi terkait dengan APBN, ada koreksi terkait dengan infrastruktur, itu bukan berarti Prabowo dan Jokowi sudah mulai renggang ataupun bermusuhan. Karena kita semua itu kan seringkali mensimplifikasi. Seakan-akan kalau ada kebijakan-kebijakan Jokowi yang kemudian direvisi dan dikoreksi oleh Prabowo, ini kan menjadi tanda-tanda alam bahwa seakan-akan keduanya itu memiliki hubungan yang tak lagi mesra seperti sebelumnya. Tapi bagi saya nggak sederhana itu. Kalau melihat gestur politiknya, Prabowo masih menganggap Jokowi sebagai sosok penting tentu saja, yang pastinya diperlakukan sama seperti mantan-mantan presiden sebelumnya, di mana hubungan baik, kekerabatan yang baik itu terus dirawat. Jadi jangan buru-buru juga berkesimpulan ketika anggaran IKN itu diblokir untuk tahun ini sebagai efek dari efisiensi anggaran, itu bukan berarti Prabowo tak lagi akur dengan Jokowi. Bagi saya terlampau sederhana, tapi bagi saya secara prinsip apakah IKN ini lanjut ataupun tidak, kalau saya secara personal sangat layak untuk dilanjutkan. Kalaupun toh ada koreksi, ya monggo bisa dilakukan, disesuaikan dengan anggaran yang ada. Tapi kalau ini kemudian mandek tidak dilanjutkan, ini tentu akan menjadi proyek mangkrak. Dan saya kira sudah begitu banyak anggaran-anggaran negara habis hanya gara-gara persoalan IKN yang sampai hari ini belum tuntas dan belum maksimal bisa digunakan. Jadi wajar kalau kemudian kelompok-kelompok kritis, orang-orang yang selama ini anti dengan Jokowi, berharap IKN ini wassalam dan tidak lagi dilanjutkan. Dan bahkan kalau kita mau simplifikasi, per hari ini banyak sekali yang sudah bikin kesimpulan IKN itu wassalam. Unsurnya dua. Pertama, pemindahan ASN yang gagal dan tak jadi dilakukan dimulai sejak Januari 2025. Kita tahu ASN itu konon katanya akan berkantor di IKN sejak Januari tahun baru. Tapi itu tidak dilakukan karena pertama adalah infrastruktur, tempat tinggal dan tempat hunian yang dinilai belum siap, termasuk juga soal konsolidasi internal karena banyak sekali kementerian-kementerian baru yang dipecah di saat Prabowo dan Gibran jadi presiden. Tapi yang kedua secara prinsip adalah anggarannya belum maksimal. Oleh karena itu, ini sekedar ingin mengkonfirmasi. Dulu kebetulan parameter politik Indonesia
melakukan survei, banyak sebenarnya masyarakat yang menginginkan persoalan pindah IKN itu tidak dilakukan saat ini karena kondisi keuangan kita, karena kondisi APBN kita itu sedang tidak baik-baik saja. Ada sekitar 40% mengatakan pindah IKN itu bukan solusi, pindah IKN itu bukan isu yang strategis dan buru-buru dilakukan, kecuali pindah IKN itu disetujui oleh sekitar 60% masyarakat. Jika kondisi IKN dan pertumbuhan ekonomi kita itu di atas 6%. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi kita itu sebatas 4%, 5%, maka pindah IKN bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemerataan. Saya kira di situ konteksnya. Tapi secara umum, kalau kita bicara tentang substansi, satu-satunya cara sebenarnya untuk melakukan pemerataan pembangunan, bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Jakarta. Memang ibu kota itu memang harus pindah, tak lagi di Jakarta, tapi di tempat yang sekarang. Problemnya adalah pindah ibu kota baru itu tentu saja tidak bisa simsalabim. Pindah ibu kota baru itu tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang, puluhan tahun. Yang saya kira buah manisnya akan bisa kita laksanakan secara bersama. Itulah yang saya kira, ketimbang selalu mengutuk kegelapan, ketimbang selalu mencari kambing hitam terkait dengan IKN, menuduh ada pihak-pihak tertentu yang kemudian harus bertanggung jawab. Mari kita doakan apa yang terbaik untuk IKN yang sudah terlanjur dibangun hampir 80% rampung. Oleh karena itu, bagi saya, semoga ekonomi kita tumbuh berkembang dengan baik, semoga postur anggaran kita itu kembali sehat dan baik-baik saja, sehingga semua proyek-proyek mercusuar yang diinginkan oleh Prabowo ataupun yang diinginkan oleh Jokowi itu bisa tuntas. Tentu tujuannya adalah supaya pemerataan ekonomi dan pembangunan itu terjadi di Indonesia. Saya selalu mengatakan, jangan terlampau benci sampai mati kepada orang lain, begitupun jangan terlampau cinta sampai mati kepada pihak lain. Karena cinta dan benci, katanya, itu tipis bedanya. Karena seringkali dalam politik kita, hari ini benci sampai langit, tapi besok bisa cinta setinggi langit juga. Luar biasa sekali analisis Bung Adi Prayitno ini. Kita sepakat dengan beberapa hal di sini. Pertama, ada yang bilang kalau Jokowi ini masih tetap cawe-cawe, banyak berkunjung ke wilayah-wilayah tertentu seperti meresmikan sesuatu. Bahkan yang paling viral itu biasanya adalah dia membuka pintu rumahnya untuk orang-orang berkunjung setiap ke Solo ya. Ini kan salah satu upaya katanya ya, Jokowi masih tetap menanamkan pengaruhnya secara politik di negeri ini kepada masyarakat yang dari dulu dia merakyat ya tetap dia lakukan. Nah, bahkan menteri pun ada juga yang berkunjung ke sana gitu. Jadi secara nggak langsung itu membuat seolah-olah Jokowi itu masih kuat cengkramannya. Tentunya hal-hal ini seperti bisa mengganggu stabilitas pengaruh Prabowo. Ya, karena orang masih tetap lebih cinta ke Jokowi dibanding Prabowo, sekalipun ada Gibran yang menjadi wakilnya. Atau seolah mencintai Prabowo gara-gara Jokowinya. Apapun itu, tapi kan nggak bisa dipungkiri tetap yang menjadi presiden saat ini adalah seorang Prabowo, terlepas ada pengaruh Jokowi ataupun tidak. Nah, yang jadi masalah bagaimana dengan personal Prabowo kalau memang anggapan masyarakat demikian. Tadi sudah dijawab oleh Bung Adi Prayitno, tidak demikian karena hubungan Prabowo terhadap mantan presiden termasuk Jokowi maupun yang lain itu sangat luar biasa, tetap saling menghormati dan terlebih Prabowo bukan orang yang tanda petik ya seperti pendendam mungkin gitu loh. Apalagi terhadap seorang Jokowi. Saya pikir seorang Prabowo tidak mungkin dia melakukan yang namanya seolah-olah dejokowisasi ya. Walaupun demikian, masalah IKN ini tentunya jadi tanda tanya besar. Mengapa harus dipotong? Mengapa harus diblokir? Satu hal dalam politik itu tentunya ada juga penekanan legacy supaya orang mengingat tentang dia. Itu ada pride-nya juga ya. Misalkan seorang Gus Dur sebagai orang yang bisa mempersatukan kita dalam masalah pluralisme. Seperti Soeharto juga menjadi bapak pembangunan. Walaupun kemudian ya kita tahu sendiri masalah korupsi itu ternyata terbongkar di akhir-akhir masa jabatannya. Terus kemudian Soekarno dengan politik luar negerinya yang luar biasa pengaruhnya, politik mercusuarnya, dan menjadi macan Asia pada zamannya. Dan banyak masih presiden termasuk Joko Widodo yang tentunya punya legacy seperti Joko Widodo yang menjadi bapak pembangunan dalam artian bapak infrastruktur. Nah, IKN adalah politik mercusuarnya Joko Widodo untuk perbaikan pemerataan ekonomi di wilayah Indonesia. Karena nggak bisa dipungkiri, seperti kata Bung Adi Prayitno juga bahwa Jakarta memang harus pindah sebagai ibu kota pemerintahan, harus pindah. Selain karena masalah pemerataan, tapi kita tahu sendiri betapa semrautnya keadaan Jakarta kalau memang dipaksakan untuk menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian di Indonesia.
Dan sudah dijadikan nih IKN. Tapi jadi masalah dana 110 triliun itu dipangkas 80%-nya. Dan diblokir juga akhirnya. Nah ini kan jadi masalah nih ya. Bagaimana nasib IKN? Kementerian Keuangan memblokir ini dan dana PU-nya mungkin sangat minim sekali. Ya ini kan jadi masalah dan tidak menjadi proyek strategis nasional lagi. Dan yang menjadi proyek strategis nasional Prabowo adalah makan gratis. Ini legasinya Prabowo yang sangat orisinal, yang tentunya tidak bisa ditawar-tawar dalam artian kalau Jokowi terkenal dengan pembangunan infrastruktur yang masif dan sangat terasa sampai masyarakat dan dirasakan terus oleh masyarakat. Prabowo pengen membangun infrastruktur sumber daya manusia, yaitu melalui proyek makan gratis. Bisa sih lewat pendidikan juga, dan kita lihat sampai pendidikan itu dibagi 3, yaitu pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, dan riset juga nantinya. Semua itu salah satu bentuk upaya seorang Prabowo untuk membangun sumber daya manusia yang brilian untuk di negara kita ini. Dan saya pikir Prabowo sudah sangat visioner sekali untuk hal ini. Tapi seolah-olah mengorbankan apa yang dilakukan Jokowi. Bagiku itu bukan masalah melakukan pengorbanan, tapi lebih ke arah memprioritaskan. Memang kalau berhubungan dengan keadaan ekonomi sekarang, menurut Bung Adi Praetno ada benarnya kalau memang jangan terlalu diburu-burukan. Bahkan ketika indikasi para pegawai negeri yang Januari 2025 ini seharusnya sudah pindah ke IKN tapi belum diberlakukan sampai sekarang, itu kan karena masalah memang keadaan ekonomi kita sedang tidak baik saja, tidak pada level yang tinggi, dan jujur saja daya beli pasar segala macam itu sangat rendah sekarang. Walaupun tetap kita masih tetap optimis, namun untuk melakukan IKN itu sepertinya jadi kayak bunuh diri nantinya, terlalu riskan sekali. Jangan sampai ini akhirnya mangkrak gitu loh. Jangan sampai nanti orang dipaksa pindah sana tapi tidak ada perkembangan sama sekali, jadi itu jadi masalah besar juga nantinya. Jadi Prabowo mungkin mempertimbangkan mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Mungkin di akhir periode dia lah mungkin IKN ini benar-benar bisa dilakukan pemindahan minimal pegawainya setelah semua infrastruktur berjalan dengan baik. Jadi lebih tepatnya Prabowo lebih memprioritaskan pembangunan sumber daya manusianya sekarang. Tidak ada niatan untuk mendejokowisasi. Artinya hal-hal berbau Jokowi mungkin dibuang gitu. Tidak demikian. Dan aku pikir setuju juga dengan kata Bung Adi Praetno, bolehlah IKN tetap berjalan, tapi ya dalam artian lebih ke arah yang urgensi, apa dulu yang mau dibangun dari anggaran yang disediakan, lebih ke arah sana. Toh juga banyak proyek-proyek strategis nasional bentukan Jokowi juga banyak yang ditahan dulu atau di stop dulu, bahkan tidak dilanjutkan karena memang dianggap tidak sesuai ya. Tapi kebanyakan itu adalah yang belum dimulai sama sekali, masih dalam tahap perencanaan. Kalau yang sudah berjalan itu tetap dilanjutkan. Saya pikir Prabowo masih tetap melanjutkan itu, dan termasuk IKN ini juga dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Biar bagaimanapun juga visi Indonesia emas itu memang peletak dasarnya salah satunya adalah IKN. Dan percaya saja memang IKN ini tidak akan simsalabim demikian. Masih ingat kan mengenai KCIC, bagaimana orang dulu pesimis menghadapi ini, tapi sekarang bagaimana coba? Sampai orang Malaysia aja datang ke kita untuk mencoba namanya kereta api cepat. Jangan ditanya soal Indonesia berapa kali sudah libur panjang atau libur long weekend, ya itu banyak banget yang menggunakan KCIC, dan itu sudah mencapai jutaan ya. Luar biasa sekali ternyata perkembangannya, sampai ditambah jumlah keberangkatannya atau jumlah kereta apinya juga mungkin dari Halim menuju ke Bandung, demikian sebaliknya. Saya pikir kadang kita perlu memang memberikan waktu untuk pembuktian. Kalau sekarang IKN memang belum sampai pada tahap itu dulu, ya is okay, tidak apa-apa, tapi jangan sampai dibiarkan tidak berjalan sama sekali pembangunannya. Tetap harus dijalankan karena suatu saat orang juga akan mulai tertarik. Bangsa ini mungkin perlu pembuktian yang tegas dulu supaya orang percaya. Dan Jokowi ketika membangun jalan pun banyak yang menghina, membangun jalan tol pun banyak yang menghina, termasuk KCIC. Tapi lihat sekarang, semua orang masih mengingat Jokowi. Semua bangsa rakyat ini hampir lah ya, tidak semuanya saya bilang karena masih ada pembenci Jokowi, tapi termasuk pembenci Jokowi itu juga menikmati hasil infrastruktur itu. Benarkan demikian? Jadi percaya saja kalau Prabowo masih tetap sejalan dengan visi yang dilanjutkan oleh Joko Widodo. Terus pantau pemerintahan kita dan saling tetap mendukung, jangan bikin rusuh. Terima kasih buat menonton video ini, dan jangan lupa komentar ya teman-teman.